Ngopi lur, ngopi. Wong urip ki perlu ngopi kanggo ngulat inspirasi. Nginum kopi, pikiran buyar dadi piar, pikiran bondet dadi ora mumet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kabar kalian semua, semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Jelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Fast and Furious dan sekarang masuk yang ke-6. Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk. Di awal film, diperlihatkan Dom dan Connor yang sedang melakukan balapan untuk menentukan siapa sebenarnya yang paling jago. Namun, saat mencapai garis finish, Connor dipanggil masuk oleh Paraji karena istrinya hendak melahirkan. Dan inilah film Fast and Furious. Let's go for a little ride. Fight clothes. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. Same ones that I ride with be the same ones that I die with. Put it all out on the line with it. What you say? Tell me look at where we came from. Jumping out on any beat, cause it could get me. Di Moskow, Rusia, agen Hobbs bertemu dengan seorang agen cewek yang bernama Riley Hick. Mereka tiba di lokasi TKP serangan kepada militer Rusia dan sebuah komponen satelit dicuri. Serangan itu bukan main-main karena dilakukan dalam waktu 90 detik yang mengakibatkan banyak kendaraan tempur hancur. Terungkap, satu tersangka berhasil ditangkap dan kini berada di markas Interpol. Ketika masuk ke ruangan interogasi, kita mengira itu adalah Dom, namun ternyata bukan. Hobbs langsung menanyakan di mana bosmu yang bernama Shaw. Karena si botak ini tidak mau buka mulut, ini yang dilakukan oleh Hobbs. Mereka mengetahui target yang mereka incar berada di London. Hobbs kemudian datang menemui Dom yang sedang santuy bersama kekasih barunya yaitu Elena. Awalnya mereka mengira Hobbs akan menangkapnya kembali, namun kedatangannya bukan untuk itu. Hobbs menceritakan serangan yang terjadi di Rusia dan fakta mengejutkan didapatkan olehnya. Hobbs menunjukkan foto Letty yang dia dapatkan minggu lalu, dan dia mengajaknya untuk mengungkap kasus ini bersama timnya. I need your help, Dom. I need your team. Roman terlihat sedang santuy bersama cewek-ceweknya di atas pesawat jet pribadinya. Sedangkan TJ menjadi pejuang PPKM membagikan uang untuk warga yang membutuhkan. Han dan Giselle yang sedang santuy di Tokyo dikejutkan dengan kedatangan puluhan polisi. Namun ternyata mereka hanya memberikan sebuah telepon dari Dom. Connor dan Mia kini memiliki seorang bayi. Dom kemudian menunjukkan foto Letty dan menurut Connor itu hanya permainan polisi agar dia mau terlibat dalam kasus ini. Tapi Dom kekeh ingin memastikannya. London, Inggris. Dom dan timnya kembali berkumpul. Hobbs menjelaskan target mereka adalah Owen Shaw, mantan kepala tentara Inggris, ahli gerilya, dan anggota pergerakan manusia Inggris di Kabul dan Basra. Mereka sedang merancang senjata canggih Nightshade yang dapat memblokir seluruh jaringan komunikasi militer selama 24 jam, yang dapat membahayakan seluruh prajurit di medan tempur. Karena Roman membuat kesal, Hobbs menembak kes minumannya. Hobbs kembali menunjukkan foto Letty. Connor akan membantunya menangkap Shaw, namun imbalannya semua tim yang terlibat mendapat pengampunan penuh. That's the deal. Take it or leave it. Dan Hobbs setuju akan hal itu. Polisi melepaskan si botak Okes, anak buah Shaw. Dia pergi menemui kembali Shaw.
Ratusan polisi siap melakukan penyergapan, namun TJ menemukan keganjalan. Alarm di markas Interpol mati, artinya ini jebakan Shaw karena sepertinya dia akan melakukan penyerangan ke markas Interpol. Connor akan membawa timnya menuju markas Interpol, sedangkan Dom dan Hobbs akan tetap mengawasi Shaw agar menuntunnya kepada Letty. Setelah memberikan sebuah tas berisi uang dan peledak, Shaw kemudian kabur menggunakan mobil dengan desain F1 dan memiliki kemampuan tempur. Dia menghancurkan seluruh gedung hingga luluh lantah dan menewaskan banyak pasukan. Dom dan Hobbs segera meluncur untuk mengejarnya. Banyak mobil polisi yang menjadi korban Shaw. Sementara itu, Connor dan timnya mendapat sambutan dari anak buah Shaw yang berada di atap gedung. Bahkan, seorang wanita bernama Faye menggunakan mobil yang sama seperti Shaw. Kelompok Shaw ini menembakkan sebuah chip ke mobil Roman dan TJ untuk mengambil alih sistem kemudinya, hingga mobil mereka dengan mudah dilumpuhkan. Untungnya, Connor berhasil melepaskan kembali chip tersebut. Namun, usahanya kembali gagal karena si Fake berhasil menjatuhkan mobilnya. Boys, I got eyes on Shaw. Just made a left. I got right. Try to make that left. Faye, hantam mereka. No problem. Giliran Dom dan Hobbs ditemani agen Riley mengejar Shaw. Hingga akhirnya Dom melihat Letty. Hobbs nekat melompat dari atas jembatan untuk menghentikan si Shaw. Sialnya, dia tidak berhasil dan terpental jatuh menghindari portal. Sementara itu, Dom dikejutkan dengan Letty yang justru langsung menembaknya. Tim kembali ke markas. Terlihat Dom mengeluarkan peluru dengan tangannya sendiri. Menurutnya, Letty menunjukkan tatapan kosong dan tidak mengenalinya. Di markas musuh terlihat Shaw dan beberapa anak buahnya, termasuk Jah yang diperankan oleh Joe Taslim. Fake menunjukkan berkas dari tim Dom. Dan yang membuat Shaw cukup terkejut, ternyata terdapat foto Letty yang sedang bersama Dom. Yang anehnya, Letty beralasan tidak mengingatnya sama sekali. Kembali ke Dom dan timnya. Setelah Hobbs kembali datang, mereka kembali bergerak untuk mencari perakit mobil yang digunakan oleh Shaw. Dan untuk menandingi kecepatan mobil mereka, TJ mempunyai ide untuk mendapatkan mobil super cepat tanpa sebuah chip. TJ ditemani Hobbs datang ke sebuah pameran mobil mewah yang hanya dihadiri kalangan atas seperti para pangeran ontak dari Arab. Sang panitia acara bahkan meledek mereka yang berpenampilan kelas teri. Sementara itu, Roman, Han, Giselle, dan Riley mendatangi seorang pria yang dicurigai merakit mobil milik Shaw. Connor berhasil menemukan sumber peluru yang digunakan Letty untuk menembak Dom. Dengan cara halus, Riley dan Giselle memaksa pria ini mengatakan siapa pembeli mobil Super Tamiya yang dia rakit. TJ akhirnya membeli mobil-mobil mewah itu dengan jatah $10 juta yang dia dapatkan dari perampokan di Fast and Furious yang kelima. Giliran mereka mempermainkan pria ini dengan melucuti seluruh pakaiannya. Saat pria ini hendak menunjukkan lokasi Shaw di komputernya, diam-diam dia menelepon Jah. Connor dan Dom pergi ke sebuah toko yang dicurigai tempat Letty membeli senjatanya. Letty, Jah, dan seorang anak buah Shaw lainnya melakukan penyerangan ke lokasi pria pembuat mobil ini. Han dan Roman langsung bergerak untuk membantu para gadis. Sementara itu, Giselle menyadarkan seorang pria yang tertembak. Dan sebelum tewas, dia menyebut nama Braga.
Dia berhasil menembak mati anak buah Xiao yang bernama Ivory, sedangkan Riley terus mengejar Letty. Jah yang terpojok di sebuah stasiun melumpuhkan beberapa polisi di sana. Hingga dia terlibat duel dengan Han dan Roman. Letty berhasil kabur menaiki kereta. Tim kembali ke markas. Terungkap Xiao bekerja sama dengan Braga, mantan bos Giselle yang kini berada di sebuah penjara di LA. Who the hell is Braga? He ran one of the biggest cartels in Mexico. Connor mengajukan diri untuk datang ke sana karena dia merasa telah menjerumuskan Letty kepadanya. Hobbs dan Riley datang ke pusat kontrol CCTV kota untuk mencari petunjuk. Namun petugas di sana tidak memberikan hasil rekaman dengan alasan sedang dalam perbaikan. Karena kesal, Hobbs memberinya salam hangat. Connor dibantu rekannya dulu di FBI menyamar menjadi tahanan untuk mencari informasi tentang Xiao dari si Braga. Dia diberi waktu hingga pukul 9 pagi. Jika tidak, dia akan mendekam selamanya di penjara ini. Tiba-tiba, Braga dan anak buahnya datang ke sel Connor. Dan di sini terungkap fakta sebenarnya. Braga bekerja sama dengan Xiao karena jaringannya yang sangat kuat. Dia bahkan mempunyai mata-mata di dalam organisasi CIA dan DEA. Dan rupanya Letty memang masih hidup. Saat itu dia terpental dan ditemukan oleh Xiao di rumah sakit dengan sedikit ingatan. Connor langsung diserang, namun untungnya dia berhasil melumpuhkan mereka. Braga dipaksa untuk mengatakan misi selanjutnya Xiao. Dia hanya menjawab ada mata-mata di dalam timnya. Dom kembali menemukan Letty di sebuah arena balap jalanan. Dia menantangnya untuk melakukan balapan dan tentunya berharap Letty mendapatkan kembali ingatannya. Ready? Dalam balapan itu, Dom berhasil mengalahkannya. Kemudian, Dom menjelaskan kepadanya setiap bekas luka yang dia peroleh dari pertama kali mereka bertemu saat dirinya masih berusia 15 tahun. Sebelum Letty pergi, Dom memberikan sebuah kalung miliknya. Tak lama, Xiao muncul. Dia menyuruh Dom dan timnya untuk keluar. Dom akan melakukan itu jika Letty pun pergi dari timnya. Hobbs dan Riley berangkat menuju lokasi yang diduga dijadikan markas Xiao dan timnya. Tempat itu telah kosong, namun Hobbs berhasil menemukan sedikit petunjuk. Xiao ternyata menargetkan sebuah lokasi markas NATO di Spanyol. Tim segera berangkat ke sana. Dom dan Riley lebih dulu berada di sana. Connor telah keluar dari penjara dan akan ikut bersama mereka menuju Spanyol. Namun sebelum itu, dia memberi petunjuk sesuai ucapan Braga, yaitu untuk mendekati Xiao dengan menarik perhatiannya dan apa yang dia inginkan. Riley berhasil menangkap seorang mata-mata yang masuk ke markas NATO. Dom dan timnya menemukan petunjuk bahwa target Xiao bukanlah komponennya, namun konvoinya. Lalu Dom dan timnya segera melakukan pengejaran. Rupanya di dalam truk tersebut terdapat sebuah tank canggih dan kini dikuasai Xiao untuk dijadikan senjata mereka. Giselle dan Han berhasil melumpuhkan salah seorang anak buah Xiao.
Dan tank itu dengan mudah melumat mobil-mobil seperti kaleng minuman yang dimasukkan ke dalam mesin penghancur. Tim berusaha mengalihkan perhatian tank agar tidak membahayakan warga sipil. Roman menjadi sasaran pertama mereka. Dia hampir saja menjadi daging giling di lindas tank tersebut. Oh, shit! Untungnya dia berhasil keluar dan mengikatkan tali kawat ke moncong tank itu, kemudian lompat ke mobil Connor. Letty ditugaskan untuk membuka tali kawatnya. Ketika dia terpental, seketika Dom melompat untuk menyelamatkannya. Shaw dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Mereka menemukan 3 chip yang jauh lebih berbahaya, melebihi 1000 tank tempur. Misi belum selesai. Ternyata Shaw mengerahkan sebagian anak buahnya untuk menculik Mia dan anaknya. Whenever I want. No! Maybe you should call Mia. Seketika Connor marah dan memukul si Shaw. Dia membuat kesepakatan untuk dibebaskan jika ingin keluarga mereka selamat. Pimpinan Neto menolaknya, namun Hobbs mendukung Dom dan timnya. Tapi jika Shaw kembali dibebaskan, pengampunan dan gerasi mereka akan batal. Terungkap juga, ternyata Riley selama ini adalah mata-mata Shaw. Of course. Shaw dan anak buahnya hendak kabur menggunakan pesawat jumbo. Namun Dom dan timnya tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Mereka berhasil membuat Shaw terkejut hingga ada kesempatan bagi Mia untuk meloloskan diri. Dom dan Hobbs berhadapan dengan Shaw dan anak buahnya. Sementara itu, Connor berhasil membawa Mia kembali ke mobilnya. Dia pun berhasil menewaskan si Frank. Dan kali ini, Letty kembali berhadapan dengan si Riley. Roman dan TJ berhasil melumpuhkan si Jah. Dan kerjasama yang baik antara Dom dan Hobbs, mereka berhasil menjatuhkan si Hulk. Dan Letty berhasil melempar Riley keluar dari pesawat. Wrong team, bitch! Giselle mengorbankan dirinya terjun dari atas mobil demi menyelamatkan Han dari anak buah si Shaw. I got you. Hobbs dan Letty segera melompat karena pesawat akan segera jatuh. Namun Dom memilih untuk mengejar Shaw terlebih dulu. Tidak lama kemudian, Dom akhirnya muncul. Naas, mereka tidak menemukan Giselle. Dom memberikan kembali chipnya kepada Hobbs. Dan kini mereka berkumpul kembali dan menjadi warga yang bebas. Dan setelah itu film pun berakhir.
Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Fast and Furious yang ke-6 ini? Kemampuan Johnson dan Statham dalam film laga memang sudah tidak diragukan lagi. Hampir setiap pada adegan laga mereka tampil dengan baik. Hal itu wajar karena keduanya memang memiliki dasar bela diri. Meskipun begitu, banyak adegan yang terlalu tidak masuk akal. Contohnya, ketika menuruni gedung menggunakan tali dengan tangan telanjang. Tangan Hobbs sama sekali tidak lecet atau berdarah. Ya memang ini namanya film, tetapi adegan itu terasa terlalu dipaksakan. Namun terlepas dari semua kekurangan film ini, kita kembali ke slogan pun filmnya, minumnya tetap Kopai. Ucil funky. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.